menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Indonesia, negara tetangga ketar-ketir. Awak salah. Ini yang buat ini salah. Yang diperlukan oleh Indonesia adalah LPG. Malaysia LPG tidak ada masalah. Beras masih ada ke? Hei, aku cakap kau, Inggeris tak ada tanam beras. Yang tanam beras Malaysia. EV itu berbeza dengan di Indonesia dan di Malaysia. Yang pertama, tabung gas ini beratnya 3 kilo, size 3 kilo ya teman-teman, yang dimana kalau di Malaysia itu nggak akan bakalan jumpa tabung gas melon seperti ini. Well, I thinking about you, and I think I have to listen because. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, nah ini netizen ini tak habis-habis ya. Banyak komentar yang masuk dan ya hanya dekat YT sini saja ya, dekat TikTok pun mereka itu saja lah ya yang mereka komen. Tak tahu lah mereka ini. Apalagi pasal beras katanya suruh saya beratur beras, antri beras. Padahal di sini itulah ya. Ini susah ya netizen yang SDM-nya tuh tidak tahu membezakan mana yang betul dan tidak gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini juga ada pasal katanya gas LPG. Nah, kalian tahu kan kalau di ini video Sari mau bagi tahu saja ya kepada netizen yang banyak komentar macam-macam ya. Tapi susah juga ya, sudah dicakapi, dibagi tahu fakta, tapi masih juga degil. Tapi tak apa, kita bagi tahu juga lah ya teman-teman. Pasal beras ya, Sari pun tak pernah lagi jumpa beras daripada Indonesia di Malaysia ini. Itu ya, ada juga yang mengatakan nanti Indonesia akan stop impor beras ke Malaysia. Ada ke? Mana ada kan? Oke, nah kita tonton dulu videonya seperti apa. Malaysia impor beras setahu Sari daripada Thailand lah. Ada Sari jumpa dari Thailand, dari Vietnam, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita tonton dulu videonya seperti apa ya. Malaysia merupakan salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia, mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pada tahun 2023, negara ini mengimpor beras dari beberapa negara utama, dengan Vietnam sebagai pemasok terbesar, mengirimkan hampir 399 juta kilogram beras senilai sekitar 216 juta dolar Amerika Serikat. Thailand menyusul di posisi kedua, mengirimkan sekitar 370 juta kilogram beras dengan nilai sekitar 211 juta dolar Amerika Serikat. Beras dari Thailand terkenal dengan kualitasnya yang tinggi, terutama beras jasmine yang harum. Pakistan juga berperan penting sebagai pemasok beras, mengirimkan lebih dari 322 juta kilogram beras senilai 186 juta dolar Amerika Serikat, dengan varian basmati yang banyak diminati. India, dengan beras basmati dan non-basmati, mengirimkan sekitar 218 juta kilogram beras senilai 140 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, Kamboja menyumbang sekitar 50 juta kilogram beras dengan nilai sekitar 39 juta dolar Amerika Serikat, yang terkenal dengan kualitas beras aromatik yang disukai pasar lokal. Keberagaman pasokan beras dari negara-negara ini membantu memastikan kestabilan pasokan beras di Malaysia untuk kebutuhan konsumsi lokal. Pakcik, beras masih ada ke? Hei, aku cakap kau, Inggeris tak ada tanam beras. Yang tanam beras Malaysia. Kalau bodoh ni. Ni terawih ni, mesti kan, lepas baca doa tu, mesti berebut-rebut beras kan. Mana tak pernah makan kan. Negara mana tu lah? Negara mana tu? Magut. Siap masuk dalam baju. Halo, saya sudah telefon Allah. Minggu depan beraya. Puasa seminggu sudah. Naik galon. Galon terkabur.
Oke, di sini katanya Pak Ci, beras masih ada kah kalau habis ambil di Inggris? Nah, gitu ya. Inilah ya salah satu netizen, nah, dan masih banyak yang lainnya ya. Tak habis-habis di komentar sehari ini pun gitu ya. Fakta sebenarnya ya yang dikatakan daripada konten kreator di sana itu Indonesia akan stop impor beras ke Malaysia. Nyatanya Malaysia tak ada ya teman-teman. Tadi di antara yang ada beras di sini daripada Vietnam, daripada Thailand, Pakistan, India juga seperti itu. Bukan hanya Malaysia, Indonesia pun masih mengimpor beras daripada luar negara. Kalian tak percaya, nanti kita akan tonton videonya ya. Kalau Sari tak bagi bukti datanya, mesti nanti kalian cakap tak betul tuh, tipu tuh gitu ya. Oke, nanti kita tonton ya teman-teman. Selain beras ini mereka persoalkan ya, gas juga mereka juga persoalkan ya. Oke, kita tonton videonya seperti apa. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Okey, hari ni kita sentuh kan. Saya tengok banyak video kan, walaupun dah 2 minggu, 3 minggu dah. Presiden Indonesia menghentikan ekspor gas ke Malaysia dan Indonesia, negara tetangga ketar-ketir. Awak salah. Dia yang buat yang salah. Satu aku cari, tak ada pun satu ungkapan daripada Presiden Bapak Prabowo nak menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Yang kedua, TikToker Indonesia yang cakap ni, mereka pun tak kenal diri, tak kenal negara mereka sendiri, mereka tak kenal perusahaan gas negara mereka. Okey, saya nak cerita satu. Gas yang terbesar diimport oleh Indonesia daripada Iran dan Amerika Syarikat untuk keperluan LPG di Indonesia. Okey, gas yang diekspor adalah LNG. Apa beza di antara LNG dengan LPG? LNG adalah liquid natural gas ataupun gas asli cecair, mengandungi 90% metana. Sementara LPG adalah liquid petroleum gas yang mengandungi butane and propane. Dua unsur yang berbeza. LNG dan LPG tidak sama. Yang diekspor banyak dikeluarkan daripada hasil alam Indonesia adalah LNG. LNG ni karakter dia 1 meter padu bila dikompres 600 meter padu dikompres kepada 61 liter padu, baru dia dalam bentuk liquid. Begitu juga LPG. Yang diperlukan oleh Indonesia adalah LPG. Malaysia LPG tidak ada masalah. LNG yang dikeluarkan oleh Indonesia diekspor ke Malaysia, Singapura dan lain-lain negara lah. Jika Indonesia mentafsirkan mereka boleh menggunakan LNG untuk jadikan LPG, anda salah. Sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai ekspor syarikat minyak yang besar seperti Pertamina, sepatutnya anda tahu apa itu gas yang anda miliki. Anda memiliki banyak gas LNG yang tidak boleh digunakan untuk memasak. Dia adalah untuk kegunaan industri lain. LPG adalah untuk gas memasak dan juga gas juga digunakan untuk industri, sebab LPG adalah lebih mudah, ia cair dalam udara biasa tanpa perlu mekanisme lain yang mencairkan dia. Jika digunakan untuk memasak, dia akan menghasilkan gas api yang berbeza daripada LPG. Kepada rakyat Indonesia, anda patut tahu, anda ekspor LPG. Jika Indonesia sekat ekspor LNG, automatik Indonesia akan kehilangan pendapatan tahunan. Dan gas memasak tidak akan bertambah pun. Wahai konoha. Indonesia akan terus import
LPG untuk kegunaan gas memasak. Untuk rakyat Indonesia, saya nak beritahu sikitlah. Ekspor daripada anda keluar, keluar. Import dari luar ke dalam. Indonesia ekspor LNG ke Malaysia dan Singapura dan negara lain. Indonesia import LPG dari US dan Iran. Faham. Banyak. Jadi sebab itu saya yakin kenyataan yang kamu keluarkan bukan daripada Bapak Prabowo. Bapak Prabowo presiden dia, otak dia bergelikar, dia takkan stop ekspor keluar LNG sebab itu adalah sumber alam yang dijadikan pendapatan negara anda. Ia tak ada kaitan dengan LPG. Okey. Kenapa rakyat Malaysia pula kena bagi tahu? Orang tua pula bagi tahu. Di mana orang muda anda yang membuat konten-konten adalah orang-orang muda. Adakah orang muda-muda di Indonesia tidak mempunyai knowledge different antara LNG and LPG? Di mana daya intelektual anda semua? Adakah anda kurang membaca? Sebab itu nasihat saya kepada TikToker daripada Indonesia, jangan dengar berita-berita hoax. Lebih baik anda membaca buku, input dalam bentuk knowledge, supaya anda lebih mudah berbicara, lebih mudah berhujah agar tidak kesasar. Sekarang anda kesasar. Yes, Indonesia mengekspor ke Malaysia dan Singapura, tapi itu adalah gas LNG. Untuk industri lain kata tadi. LPG. Ada lagi satu daripada LNG, dia panggil itu CNG, Compact Neutral Gas. Apabila kita neutral gas, kita nak hantar takkan nak isi yang plastik, dia gas banyak, jadi di compact. Compact 600 meter padu kepada 1 meter padu udara rawak, dia akan menjadi cecair, baru masuk dalam lagi gas terak ataupun kontena kan, ataupun dia didinginkan sehingga dia bentuk cecair. Begitu juga LPG, ia mudah dijadikan cecair, gas bentuk jarawak dalam udara permukaan. Tak ceritalah tentang udara permukaan, tentang kapasiti, tentang molekul, tentang butana, tentang propen, tentang apa itu 90% metana. Tak payah cerita dekat anda, saya akan ajar dalam kelas yang lain. Saya nak beritahu di sini, Indonesia ekspor LNG dan mengimport LPG. Dua gas yang berbeza di antara LNG dan LPG. Jadi jangan anda beranggapan LNG itu untuk kegunaan memasak di negara anda. Anda salah. Assalamualaikum. Kedik. Nah, itu tadi penjelasan daripada Tuan ini ya. Ternyata Indonesia tidak pernah sama sekali ekspor LPG ke Malaysia ya. Jadi jangan salah informasi ya teman-teman. Jangan mudah termakan dengan berita-berita yang tak betul di luar sana. Nah, mereka-mereka yang membuat konten itu pun belum tentu mereka tahu tadi info daripada Tuan ini. Oke, nah ternyata kalau Indonesia ekspor ke luar negara, contohnya ke Malaysia dan juga ke Singapura, itu adalah LNG. Nah, itu pun tidak boleh digunakan untuk macam memasak kebutuhan rumah tangga gitu, untuk keperluan industri lain lah ya, tapi bukan untuk yang boleh memasak. Ternyata LPG yang kita gunakan itu pun diimport daripada luar negara ya. Tadi katanya US dan juga Iran ya teman-teman. Ternyata lah ya, berita-berita hoax ini kan dia potong-potong video daripada Bapak Presiden. Nah, seakan-akan Bapak Presiden yang mengatakan itu, padahal Sari pun tidak pernah tonton langsung. Dan kalian jangan percaya kalau memang tidak ada kenyataan langsung daripada presiden kita di LNG,
bukan LPG. So berbeza. Kalaupun nanti di stop kan sayang lah kan. Padahal itu adalah pemasukan negara juga nanti. Tak bolehlah untung kan. Seharusnya kalau kita mau menjual ke negara luar itu kita ada juga untungnya. Kalau misalnya di stop, mestilah kita kurang keuntungan untuk negara kita. Jadi seperti itu ya. Itulah ya, kalian ini menyibuk-nyibuk ya kan tentang gas LPG ini. Di sana pun tidak habis lagi kan, beratur panjang-panjang, berebut gas LPG yang 3 kilo itu, gas melon itu. Oke teman-teman, seperti itu. Jom kita lanjut ke video selanjutnya. Dan nampak ini ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin saja. Halo teman-teman semua, ada tulisan apa kabar? Jumpa lagi dengan miskin YouTube saja channel ya. Bantul Evi. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang sedikit apapun ya. Oke, siang ini Evi tuh tengah masak buat cek suami yang tengah pergi kerja. Nanti takutnya balik rumah tak ada lauk kan. Nih hari ini Evi nak bagi tunjuk kalian. Evi masak nih je. Nah, Sedap nampak kak. Nah, masak ini aja. Sama kemarin tuh Evi ada ini dendeng daging sapi ya teman-teman. Jadi ini Evi siapkan buat suami yang nanti takutnya balik kerja dia tak ada lauk buat makan siang kan. Wah, Buat rajinnya yang masak tanya, ya. suami Evi itu Sayang kerja suami. apa sekarang lepas dari Malaysia? Suami Evi kerja kampung je, kerja tolong-tolong orang. Nanti di the next video mungkin Evi akan bagi sedikit view kerja suami Evi di kampung seperti apa. Sesuai thumbnail video ini, Evi nak bagi tunjuk apa aja sih yang berbeda dari rumah-rumah di Malaysia. Nah, ada 2 benda, I think 3 benda ini yang menurut Evi itu berbeza dengan di Indonesia dan di Malaysia. Yang pertama, tabung gas. Ini dia. Ini beratnya 3 kilo, size 3 kilo ya teman-teman. Yang dimana kalau di Malaysia itu bakalan jumpa tabung gas melon seperti ini, tabung gas size kecil seperti ini ya teman-teman. Nah kalau di Indonesia sendiri tabung gas ini hanya dikhususkan untuk orang yang tidak mampu, alias ini tabung gas udah disubsidi oleh negara ya teman-teman. Jadi di sini dituliskan juga, kalau kalian nampak ini ada tulisan hanya untuk masyarakat miskin saja. Insya Allah, jadi nanti kalau Evi udah tidak miskin lagi, tabung gas Evi itu udah berbeda lagi teman-teman, seperti ini. Nah ini dikhususkan untuk orang yang Kaya. orang yang kaya lah, katakanlah seperti itu. Nah kalau kalian tahu tabung gas ini memang tidak ada di negeri manapun ya teman-teman, kecuali memang ada di Indonesia, karena ini termasuk kebijakan dari pemerintah dalam memberikan subsidi kepada rakyat-rakyatnya yang kurang mampu. Namun di bulan ini Evi ada tengok itu kebijakan dari pemerintah, subsidi tabung gas yang 3 kilo yang size kecil seperti ini tadi itu udah akan dihapus teman-teman. Sebab ada ramai orang yang mampu tapi dia itu memiliki tabung gas kecil. Jadi subsidinya dari tabung gas ini akan dimasukkan ke PKH, akan diberikan di situ. Jadi tidak, tahun depan mungkin tidak ada lagi tabung gas yang disubsidi teman-teman. Kalau misalnya pun ada, nanti pemerintah Indonesia itu akan memberikan kartu sembako murah untuk rakyat yang kurang mampu. Jadi perbedaan ini memang tidak ada di negara manapun ya teman-teman, karena ini termasuk kebijakan pemerintah yang cuma ada di Indonesia saja, setahu Evi seperti itu. Dan buat kalian yang ingin menambahkan apa-apa, tolong tulis di kolom komentar. Oke, nah itu tadi guys ya, memang di Indonesia saja, di Malaysia kita tak pernah jumpa itu ya. Di sini yang 12 kilo, 14 kilo. Tapi agak terkasar sedikit ya, ditulisan di situ hanya untuk masyarakat miskin saja. Agak
terasa gitu ya miskin. Mungkin kalau ditukar perkataan kurang mampu baru macam lebih elok lah ya, tapi kita tidak tahu lah, mungkin supaya ditulis seperti itu supaya orang-orang kaya di luar sana di Indonesia itu supaya tersadarlah, janganlah mengambil orang-orang yang kurang berkemampuan gitu. Oke. So tapi masih ramai juga yang degil, masih ramai juga orang-orang yang yang kaya lah ya, masih ada yang memanfaatkan dengan membeli tabung gas 3 kg ini. India dikabarkan akan mengekspor 1 juta ton beras putih non-basmati ke Indonesia usai adanya perjanjian kerjasama antar kedua negara. Padahal pemerintah Indonesia tengah menghentikan impor beras dari luar negeri. Pemerintah India telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk mengekspor 10 metrik ton beras putih non-basmati. Menteri Pertanian India, Shivraj Singh Chauhan. Kementerian Pertanian India pun menyampaikan langkah tersebut akan membantu petani di negaranya mendapat harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Sementara itu, Hindustan Times melaporkan India akan mengekspor 1 juta ton beras putih non-basmati ke Indonesia setiap tahun selama 4 tahun. Langkah ini menyusul melonjaknya persediaan beras di India dan produksi beras Indonesia yang diprediksi turun 2,43% menjadi 30,34 juta ton pada 2024. Hai Sobat Agro, Indonesia hingga kini belum sepenuhnya bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan pokok pangan yaitu beras. Padahal Indonesia merupakan negara agraris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Siapa sangka negara agraris pun tak menjamin suatu negara dapat terbebas dari impor, terlebih dari sektor pertanian itu sendiri. Baru-baru ini pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil langkah kebijakan impor beras sebanyak 200.000 ton. Tindakan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini menipis, sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat. Menurut laporan data Badan Pusat Statistik, India menjadi negara pemasok terbanyak nomor 1 ke Indonesia, terhitung sejak Januari hingga November 2022. Total impor beras Indonesia mencapai 326,5 ribu ton. Hampir setengahnya diantaranya dipasok dari India. Beras basmati diketahui jadi yang paling banyak diimpor pemerintah Indonesia. Lantas, negara mana saja yang menjadi pemasok beras terbanyak ke Indonesia? Dan mengapa Indonesia masih impor beras padahal Indonesia merupakan negara agraris? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai. Berikut ulasannya. Harga beras sampai November 2022 menunjukkan peningkatan. Harga beras premium meningkat dari 9.824 per kilo pada Januari 2022 menjadi 10.511 per kilonya atau meningkat hampir 7%. Sementara harga medium meningkat hampir 8% dari Rp9.381 menjadi Rp10.122.000 per kilonya. Di samping memberatkan konsumen, kenaikan harga beras yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi tahunan saat ini sebesar 5,42%. Negara-negara produsen beras ASEAN juga mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras di Thailand meningkat 6,94% secara tahunan. Tren peningkatan harga juga terjadi di Vietnam, negara yang sama-sama masuk daftar produsen beras utama dunia. Harga beras di Vietnam meningkat 2,94% secara tahunan. Jadi, kenaikan harga beras bisa disimpulkan merupakan fenomena pasar.
Yang pertama ada India sebagai produsen nomor 1 ke Indonesia. Indonesia mengimpor jenis beras basmati dari India yang diimpor oleh 64 importir Indonesia dari 79 pemasok di India. Keberadaan beras impor itu bukan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk industri dan konsumsi khusus. Menurut laman Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 Indonesia mengimpor 10.594 ton beras basmati dari India. Kemudian pada tahun 2021 meningkat senilai 86,28 juta dolar Amerika atau sejumlah dengan 215.386 ton beras. Tentunya hal ini merupakan sebuah peningkatan di mana porsi beras asal India tercatat sebesar 53% pada tahun 2021, meningkat dari 2020 yang hanya 3%. Jika dilihat berdasarkan asal negara mana, impor beras terbesar sepanjang 2022 berasal dari India dengan volume 157,97 ribu ton atau mencakup 48,49% dari total impor beras nasional. Yang kedua ada Thailand. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, impor beras dari Thailand ke Indonesia sejumlah 88,593 ton dengan nilai 76,301 juta dolar Amerika. Namun hal ini mengalami penurunan di mana pada tahun 2021 Indonesia hanya mengimpor sebesar 69.000 ton beras dengan nilai 41.000 juta dolar Amerika. Pemerintah Indonesia mengimpor beras dari Thailand dengan jenis beras kelas menengah atau beras medium. Hal ini dianggap menjadi solusi untuk meredam kenaikan harga beras kelas menengah. Pengingat hal ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Yang ketiga ada Vietnam. Pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sekitar 88.000 ton beras dari Vietnam dengan harga 51,107 juta dolar Amerika. Impor ini mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dimana hanya sebesar 65.000 ton beras dengan nilai 32,474 juta dolar Amerika. Jenis beras yang diimpor dari Indonesia merupakan beras berkualitas premium yang tidak ditanam di Indonesia, sehingga kegiatan impor ini tidak akan mempengaruhi petani lokal dan produksi beras dalam negeri. Yang keempat ada Pakistan. Indonesia mengimpor beras dari Pakistan pada tahun 2020 sejumlah 110.000 ton beras. Namun hal ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 yang hanya mengimpor sebesar 52.000 ton beras. Alasan Indonesia mengimpor beras dari Pakistan karena impor beras dari Vietnam dan Thailand belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima ada Myanmar. Menurut laman Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sebanyak 57.000 ton beras dari Myanmar. Sama seperti Pakistan, kegiatan impor ini mengalami penurunan pada 2021 dengan hanya mengimpor 3.710 ton beras dengan nilai sebesar 1,609 juta dolar Amerika. Alasan pertama mengapa Indonesia perlu impor beras adalah kekurangan pasokan. Apakah di Indonesia terjadi kekurangan pasokan beras saat ini? Produksi beras pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 32,7 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 718,3 ribu ton atau sebanyak 2,29% dibandingkan produksi beras 2021 sebesar 31,36 juta ton. Sementara itu, perhitungan rata-rata konsumsi nasional saat ini mencapai 111.000 kg per kapita per tahunnya. Jika penduduk Indonesia sebanyak 240 juta, dari 250 juta saat ini mengkonsumsi beras, maka konsumsi beras sekitar 27,3 juta. Jadi secara kasar, swasembada akan terjadi surplus lebih dari 4 juta. Atas dasar itu, Organisasi Pangan dan Pertanian dan Lembaga Penelitian Padi Internasional memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena mencapai swasembada beras.
Nah, itu dia Sobat Agro, negara-negara sebagai produsen terbesar beras untuk Indonesia. Dan mengapa Indonesia masih perlu mengimpor beras? Karena beberapa hal yang tadi disebutkan. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara Teman-teman, nah ternyata ya kita masih memerlukan import juga daripada luar negara ya.